Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Sudah sarapan? Sudah pada mandi? Sudah. Jangan lupa ya. Bapak akan kirimkan link kehadirannya di grup Telegram. Silakan kalian isi absensinya untuk kegiatan hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Darian sebagai ketua kelas. Baik, sebelum belajar berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Topik pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mengenai satu, pengertian masalah sosial, kedua, ukuran sosiologis permasalahan sosial. Peserta didik diharapkan dapat satu, menelaah pengertian permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dua, menganalisis ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 3. Membandingkan pengertian permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 4. Mengkritisi ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu materi permasalahan sosial. Pada pertemuan sebelumnya, kita materinya itu mengenai kelompok sosial. Silakan kalian amati video berikut ini. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi mengenai pengertian dan ukuran sosiologis dari permasalahan sosial. Tanggapan saya dari video tersebut pengertian dari masalah sosial. Masalah sosial itu sendiri yaitu keadaan yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi pada sebagian besar masyarakat. Jadi Bapak akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Masing-masing kelompok itu berdiskusi mengenai satu, menganalisis pengertian masalah sosial dari para ahli, dan yang kedua, ukuran sosiologis masalah sosial. Ainun, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Adit. Kelebihan opini Leslie dibandingkan dengan opini Martin antara lain, 1. Leslie menyebutkan bahwa masalah sosial berpengaruh besar dan merupakan hal yang tidak diinginkan. Secara umum, beliau telah memberikan sebuah opini yang menjabarkan keseluruhan makna atau arti dari masalah sosial yang berdampak besar bagi struktur atau masyarakat dalam tanda kutip negatif atau tidak diinginkan.
Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari definisi masing-masing. Kita bisa lihat sendiri bahwa dari definisi Al-Norros, definisinya lebih mendetail. Dia lebih membahas tentang situasi yang dialami masyarakat ketika mengalami masalah sosial. Yaitu sumber masalah sosial. Masalah-masalah sosial tidak hanya disebabkan oleh proses atau kejadian yang disebabkan oleh sosial. Namun, masalah sosial juga terjadi akibat adanya kejadian yang tidak terduga atau bencana alam. Contohnya, kemarau panjang menyebabkan semua petani gagal panen. Pihak yang menetapkan apakah suatu gejala sosial adalah masalah sosial atau bukan. Ukuran penetapan suatu masalah sifatnya relatif. Mungkin dikatakan bahwa orang banyaklah yang harus menentukan atau segolongan orang yang berkuasa saja atau lain-lainnya. Karena dalam kaitannya, sikap masyarakatlah yang menentukan apakah suatu gejala merupakan masalah sosial atau bukan. Mau bertanya, apa contoh dari latent social problem? Dari ukuran sosiologis masalah sosial, terdapat penetapan masalah sosial. Nah, mengapa masalah sosial harus ada penetapannya dan berikan salah satu contoh yang paling spesifik? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Itu pun adalah hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, masalah sosial. Selain itu, kita juga dapat melihat dari diskusi kita kali ini, ada begitu banyak penyebab atau akibat dari masalah sosial itu sendiri, baik yang negatif maupun yang positif. Sekian mungkin dari Darian, Bapak. Oke, jadi masalah sosial itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pembelajaran kita hari ini adalah bahwa masalah sosial itu adalah suatu kondisi yang memang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi yang seperti apa? Yaitu kondisi yang di mana masyarakat itu menginginkan sesuatu tapi kenyataannya berbeda dengan yang terjadi. Jadi ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kemudian ukuran-ukuran sosiologis masalah sosial itu ada 5. Evaluasi menggunakan kuisis. Sekarang Jihan yang memimpin. Kemudian nanti kalian melakukan refleksi menggunakan Padlet. Di pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari mengenai 1. Klasifikasi permasalahan sosial. 2. Mengenai teori-teori permasalahan sosial. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Bapak akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.